Bapa dalam surga, kami adalah anak-anak muda-Mu yang rindu Tuhan, berkata sama Tuhan, sampai kapanpun Tuhan bertahtalah di hati kami, lebih dari segala-galanya Tuhan. Mungkin lewat banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, ataupun ada sesuatu yang Tuhan tambahkan, jangan biarkan Tuhan kami jauh daripada-Mu. Tapi justru melewati setiap proses, melewati setiap berkat yang Tuhan tambahkan, justru semakin mendekatkan kami dengan Engkau Tuhan. Jangan Kau ambil Roh-Mu yang kudus daripada kami, tapi biarlah Tuhan Kau tinggal bersama dengan kami Tuhan. Kami mau bersama-sama dengan-Mu Tuhan seumur hidup. Dan kami mau lihat Tuhan, sampai masa tua kami setia bersama-sama dengan-Mu. Dan kami berkata, Tuhan, seumur hidupku, aku mau berkata, Tuhan, Engkaulah segala-galanya. Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau yang telah menentukan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupanku. Dan itu pasti baik adanya Tuhan. Kami percaya dengan iman, ketika kami berjalan bersama-sama dengan-Mu Tuhan, sebuah perjalanan yang indah sedang menanti setiap kami Tuhan. Kami berdoa, biarlah di tengah-tengah ibadah ini, Roh Kudus hadir, singkapkan di hati kami. Saya percaya bahwa setiap rema yang Tuhan ingin bicara kepada anak-anaknya, itu tidak akan pernah kembali sia-sia, tapi itu adalah benih yang sudah ditabur dan pasti akan bertumbuh di dalam nama Yesus. Dan satu waktu Tuhan mau melihat semua anak-anak pemuda di sini Tuhan, youth, mereka sungguh-sungguh mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Mereka dewasa, rohani dan juga dewasa dalam memimpin Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar nama Tuhan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sebelum duduk, saya katakan sama kiri kanan kalian seperti ini. Saya melihat dari wajahmu ini benih kepemimpinan. Oke, silakan duduk. Terima kasih tim Praise and Worship. Shalom semua. Senang bisa kembali menyapa AOG Youth. Dan hari ini saya percaya bahwa ada yang Tuhan ingin tambahkan dalam kehidupan kita. Amin. Tadi di waktu teen, sepanjang bulan ini saya jelaskan dulu adalah bulan tentang leadership. Saya banyak di bulan ini kita banyak berbicara tentang kepemimpinan. Tadi waktu di teen saya sampaikan, waktu kita memimpin, kita itu harus memimpin dengan hati. Supaya orang-orang yang kita pimpin dulu bisa merasakan pemimpinnya hatinya seperti apa. Bukan tentang kitanya sih, tapi bagaimana kita mewakili Tuhan waktu Tuhan berikan kita kepercayaan. Dan saya katakan kepemimpinan itu anugerah. Itu sesuatu yang Tuhan berikan, Tuhan tambahkan, bukan karena kita hebat, tapi Tuhan yang menganugerahkan. Jadi pastikan waktu kita menerima kepercayaan itu, kita sungguh-sungguh menjaga dengan baik. Take it for granted, karena kita pun menerima itu dengan kepercayaan. Itu pun kita terima pun dengan anugerah. Dan di dalam kepemimpinan menggunakan hati itu, saya katakan sama mereka, harus ada dua hal waktu kita memimpin seseorang. Harus ada kasih karunia dan juga ada kebenaran. Nanti teman-teman bisa kalau pengen lihat, pengen belajar dari kepemimpinan yang menggunakan hati, Anda bisa nanti saksikan di YouTube ya. Tapi di ibadah youth ini, saya ingin bawakan lebih ke arah mature leadership, kepemimpinan yang dewasa. Kita berjalan, kita sebelum mulai ini kita bawa dulu kita sepakat dengan satu quote, bunyinya demikian. Leadership is position that demands continuous growth. Artinya kepemimpinan adalah sebuah posisi yang menuntut seseorang untuk terus bertumbuh. Ini kita bicara konteksnya, jangan sampai kita hanya berpikir bahwa konteks kepemimpinan ini hanya berlangsung di gereja. No, tapi kita berbicara lebih luas. Ketika kepemimpinan itu disampaikan, kita harus lihat dengan perspektif bahwa nanti setiap daripada kita, Anda akan menjadi pemimpin di luar. Anda tidak akan berhenti hanya menjadi pemimpin di gereja. Jadi pastikan kepemimpinan yang Anda bangun dalam kehidupan Anda itu sungguh-sungguh bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu bertumbuhlah di gereja ini. Lewatilah semua proses yang ada, meskipun kadang-kadang proses itu tidak nyaman. Tapi proses itu yang mendewasakan. Jangan hindari proses. Jangan menolak kita untuk terus bertumbuh. Kapan pemimpin menolak dirinya untuk bertumbuh, detik itu pemimpin akan mati. Oleh karena itu dikatakan, posisi kepemimpinan menuntut seseorang untuk terus bertumbuh. Katakan bersama-sama dengan saya, bertumbuh. Waktu Anda berkata, saya mau bertumbuh, itu suatu tanda bahwa Anda sebagai seorang pemimpin,
Anda tahu bahwa ada tanggung jawab yang besar di balik semua itu. Karena kepemimpinan itu bukan hanya bicara tentang title kita, tapi bicara tentang bagaimana kita mempengaruhi orang dan lewat pengaruh itu harus membawa orang-orang semakin bertumbuh. Katakan amin. Orang-orang yang ada dalam kepemimpinan kita, baik di dalam penggembalaan, ataupun kita di dunia kerja, atau kita di keluarga, atau apapun itu, pastikan orang-orang yang bersama-sama dengan kita, mereka itu mengalami pertumbuhan. Ketika mereka bersama-sama dengan kita dan mereka tidak bertumbuh sama sekali, detik itu juga sebenarnya kita sebagai seorang pemimpin, kita berhenti untuk belajar something. Oleh karena itu, semua pemimpin di gereja ini, termasuk pemimpin yang soon to be, ataupun Anda yang tidak pernah bisa melihat diriku ini bisa jadi pemimpin. Jangan tunggu posisi itu diberikan kepadamu baru bertumbuh. Tapi biarlah ketika Anda hari ini berjalan bersama dengan Tuhan, meskipun posisi itu belum Anda terima, tapi teruslah bertumbuh. Karena lama-kelamaan, cepat atau lambat, kepercayaan itu pasti akan datang. Katakan amin. Tidak mungkin seseorang yang hidupnya bertumbuh, itu diabaikan. Tapi orang-orang yang bertumbuh terus dalam Tuhan, maupun bertumbuh dalam segala hal yang dipercayakan dalam kehidupannya, semua itu orang akan melirik orang itu. Karena itu bagaikan mutiara yang indah. Mutiara yang sungguh-sungguh di mana orang lihat itu semua orang terpesona melihat itu. Seperti itulah kita membangun kehidupan kita. Waktu kita berpikir bahwa menunggu sebagai seorang pemimpin baru bertumbuh, baru belajar. Detik itulah sebenarnya kita membuang waktu kita. Ketika kita terjebak dengan mindset harus punya posisi baru kita mau bertumbuh. Padahal sebenarnya bukan karena posisi kita bertumbuh. Tapi kita tahu bahwa kehidupan kita di dunia ini semua punya arti, punya tujuan. Jangan sampai Anda menjadi terang di gereja. Jangan sampai Anda menjadi jawaban di gereja, tapi Anda tidak bisa menjadi jawaban bagi dunia. Itu sebuah hal yang kita perlu renungkan sebagai anak-anak Tuhan. Karena kepemimpinan itu sangat krusial. Kepemimpinan itu membawa satu pengaruh yang besar. Kalau kita tidak berhasil membawa pengaruh yang besar, maka pengaruh yang jahat itu mempengaruhi yang baik. Yang baik bisa menjadi buruk. Karena pengaruhnya lebih kuat. Tapi bayangkan kalau kita anak-anak Tuhan, Anda sudah jadi terang di gereja, Anda sudah jadi pemimpin di gereja, kemudian Anda keluar, Anda bawa terang itu keluar. Dan orang-orang melihat Anda, wow, orang ini kok bisa dalam kepemimpinan ada sesuatu yang berbeda. Something different. Tidak seperti value yang dunia ajarkan. Kalau dunia ajarkan kepemimpinan itu harus hanya berbicara tentang kekuasaan. Kadang-kadang dalam kekuasaan itu ada paksaan di dalamnya. Kemudian kita di dalam kepemimpinan dunia kita cenderung menunjukkan otoritas kita. Tapi di dalam kerajaan Tuhan itu hukumnya terbalik. Kepemimpinan justru seperti kita yang ada di bawah menjadi teladan, kemudian orang yang mengikuti kita. Itu tidak mudah untuk dilakukan. Itu menuntut kedewasaan kita. Jadi waktu kita dengarkan mature leadership, jangan pikirkan leadershipnya dulu. Pikirkan dulu mature-nya, bagaimana kita itu dewasa. Waktu kita tahu bahwa yes, aku anak Tuhan, gak boleh selamanya di posisi ini. Aku anak Tuhan, gak boleh hanya berpikir selamanya menjadi seorang anak kecil. Tapi ada waktunya aku harus bertumbuh jadi seorang yang dewasa. Saya punya anak kecil, umurnya 1 tahun 2 bulan. Gitu ya. Terus kadang-kadang dengan istri, kita kadang-kadang seneng gitu ya. Lihat, wah lucu banget. Sekarang dia usia-usia imut-imutnya. Kadang-kadang, Melisa ngomong kayak gitu. Terus saya bilang, iya lucu sih. Tapi kalau kecil-kecil terus juga bahaya. Saya gak mau gitu. Saya pengen anak saya itu bertumbuh, menjadi dewasa, menjadi besar. Seperti itulah kita mengikut Tuhan itu harus membayangkan diri kita suatu waktu menjadi orang yang dewasa. Jangan membayangkan diri kita selamanya menjadi seorang yang hanya mengikut. Tapi saya percaya kalau kita dalam proses menjadi orang yang mengikut dengan setia, Anda pasti akan menjadi pemimpin yang baik. Jadi belajarlah berproses dalam dirimu, izinkan dirimu bertumbuh dewasa. Izinkanlah dirimu juga untuk melihat jauh ke depan. Dan hari ini kalau Anda seorang pemimpin, make sure Anda bertumbuh secara dewasa. Jangan gunakan kepemimpinan dengan sembarangan. Karena otoritas yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu, itu Tuhan izinkan loh. Gak main-main. Kita mungkin berpikir kepemimpinan itu sesuatu pemberian dari manusia. Ya manusia dipakai Tuhan untuk memberikan itu kepadamu. Tapi kamu dipilih Tuhan. Itu atas otoritasnya Tuhan. Itu kamu ditunjuk langsung. Baik kamu di pengembalaan, di pekerjaan, dimanapun Tuhan taruh.
Itu wujud di mana Tuhan mau nyatakan, kalau saya, Anda jadi pemimpin, pastikanlah Anda itu jadi pemimpin yang mau memberikan dampak. Pemimpin yang dewasa, pemimpin yang membawa value kebenaran, dan pemimpin yang selalu berani berdiri dengan value yang benar-benar kebenaran. Jangan waktu kita ada di dunia, kita datang ke gereja kita jadi orang yang berbeda. Kita keluar kita bedain lagi value-nya. Value-nya harus sinkron. Dengarkan baik-baik. Kalau Anda mau jadi dewasa, Anda gak boleh jadi orang yang setengah-setengah. Katakan bersama-sama dengan saya gak mau setengah-setengah. Semua yang setengah-setengah gak akan pernah bisa jadi matang. Percayalah. Waktu Anda di gereja, pegang nilai kebenaran, Anda keluar, pegang nilai kebenaran. Jangan di gereja benar, di luar tidak benar. Karena pemimpin akan selalu disorot dengan banyak mata. Amin. Waktu Anda tahu kepemimpinan begitu krusial, kepemimpinan itu sangat membawa satu dampak yang besar. Katakanlah sama dirimu, one day kalau Anda dipercaya, ataupun hari ini Anda sudah dipercaya, katakanlah sama dirimu, aku mau benar-benar jaga kepercayaan Tuhan ini. Renungkan dan ingat kembali bagaimana Anda bertumbuh bersama dengan Tuhan. Lukas 12 ayat 48 berbunyi demikian. Lukas 12 ayat 48 berbunyi demikian. Tetapi barang siapa tidak tahu apa yang dikehendaki tuannya dan melakukan apa yang mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Banyak diberi, banyak dituntut. Dan kepada siapa banyak dipercayakan, lihat baik-baik, banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Firman Tuhan sangat jelas dan gamblang bahwa kalau kita banyak menerima, banyak dipercayakan, make sure, kelolalah dengan baik apa yang Tuhan percayakan. Karena pada akhirnya, posisi yang hari ini kita dipercayakan, itu perlu dipertanggungjawabkan. Jadi buat pemimpin yang sudah ada posisi hari ini, pertanggungjawabkan. Jangan buat posisimu itu sebagai sebuah mainan. Jangan jadikan posisimu itu sebagai sesuatu tempat yang tidak serius. Itu posisi yang serius loh. Buat Anda yang belum mendapatkan itu, bertumbuhlah terus. Meskipun hari ini belum banyak mungkin dipercayakan, tapi setialah dengan yang kecil. Barang siapa setia dan kecil, pasti akan ditambahkan yang besar. Tidak perlu kita minta, tidak perlu kita istilahnya datang dan kemudian mengemis-gemis untuk mendapatkan kepercayaan itu. Karena saya percaya, pemimpin yang takut akan Tuhan, matanya selalu jeli. Dia selalu bisa melihat orang ini bisa dipercaya, orang ini bisa ditambahkan ini, bisa ditambahkan ini, bisa ditambahkan ini. Tidak mungkin orang yang hidup takut akan Tuhan, pemimpin yang hidup takut akan Tuhan, tidak bisa melihat orang-orang yang setia. Belajarlah bertumbuh. Dan yang saya katakan, masa muda ini adalah momen di mana yang paling penting. Jangan berpikir, oh aku masih muda, usiaku masih panjang. Hari ini kemarin aku di waktu teen, aku sungguh-sungguh belajar. Aku mau sungguh-sungguh bertumbuh. Tapi biarlah di waktu youth, aku agak ngerem-ngerem sedikit belajarnya. No. Masa muda ini benar-benar kenyanglah dengan banyak hal. Jangan sampai Anda cepat puas, kemudian Anda tidak bertumbuh lagi. Detik Anda berhenti bertumbuh, detik itulah kehidupan Anda juga tidak lagi bertumbuh. Akan average, akan sama dengan orang yang lain, rata-rata jadinya. Tidak ada lagi above average. Anda tidak ada bedanya nantinya. Tapi ketika Anda mengizinkan, ya Tuhan aku mau terus belajar dengan segala hal yang hari ini saya rindukan, saya mau belajar materi itu. Saya mau bertumbuh terus supaya nanti waktu kepercayaan itu datang, benar-benar saya bisa mengemban itu dengan baik. Dan seorang pemimpin, mereka belajarnya itu lifetime. Jadi nggak ada expirednya. Belajar yang saya maksud di sini tidak harus kita kuliah terus-terus. Jangan sampai nanti baru kuliah lulus S1, S1 lagi, S1 lagi, S1 lagi. Enggak. Tapi waktu Anda sudah kuliah, Anda jangan berhenti. Kok aku sudah S1? Gak usah belajar lagi, udah cukup. No, kembangkan dirimu lagi. Karena ada namanya kampus kehidupan. Itu gak ada ujungnya, benar? Anda kuliah 3-4 tahun kelar. Tapi kalau kampus kehidupan, itu gak ada kelarnya, gak ada ujungnya. Pemimpin harus terus bertumbuh. Dan waktu Anda terus bertumbuh, Anda akan lihat bagaimana Tuhan tambah-tambahkan. Di sini saya akan bahas ada 4 hal yang perlu bertumbuh untuk mencapai kepemimpinan dewasa atau mature leadership. Yang pertama adalah bertumbuh dalam moral. Katakan bersama-sama dengan saya, bertumbuh dalam moral.
Moral itu artinya apa? Artinya adalah konsistensi antara perkataan dan perbuatan dari orang tersebut. Konsistensi antara perkataan dan perbuatan dari orang tersebut. Moral itu bicara tentang orang ini bisa nggak ya dipegang omongannya. Orang ini bisa nggak ya dipercaya. Karena di dalam moral ini termasuk dalamnya soal kejujuran, etika, ada prinsip-prinsip kebenaran. Moral itu sesuatu yang tidak bisa diukur. Tapi yang tahu moral kita sejauh mana hanya diri kita sendiri dengan Tuhan. Jangan minta orang lain ukur moral kita karena somehow itu bisa bias. Karena dengan ketemu dengan orang A kita bisa jadi orang yang moralnya baik. Tapi ketemu dengan orang yang B moral kita bisa beda. Makanya jangan minta orang lain menguji kita. Tapi biarlah setiap malam kita uji diri kita. Apa moral kita seperti apa hari-hari ini? Apakah kita masih jujur? Apakah kita masih memegang prinsip-prinsip kebenaran? Apakah kita masih menjaga etika-etika yang ada di bisnis kah, di kuliah, ataupun di penggembalaan? Apakah kita masih berpegang pada kebenaran itu atau kita mengabaikannya? Itu satu pertanyaan. Dan Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 pasal 1, Yohanes 1 ayat 5. Sorry, angka satunya kebanyakan, error jadinya. Saya banyakkan ya. 1 Yohanes 1 ayat 5 berbunyi demikian. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang akan disampaikan kepadamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kita bisa pahami konsep yang dimaksud oleh Tuhan. Dia itu terang. Sepakat ya, Tuhan itu terang, Tuhan itu kudus. Makanya Tuhan katakan kalau Tuhan sudah hadir di hidupmu, pastikan yang gelap itu pergi. Amin. Jangan izinkan gelap dan terang itu bersatu. Karena selama-lamanya itu gak akan pernah sinkron. Jangan biarkan gelap itu tinggal dan Anda mengundang yang terang itu datang. Maka moral kita gak akan pernah bisa naik. Tapi waktu Anda rindu bahwa di dalam kehidupan Anda, pengen terang Tuhan itu lebih besar dari gelap dalam diri kita. Percayalah. Tuhan akan membantu Anda melalui Roh Kudus. Untuk kehidupan Anda itu semakin relate dengan moralnya Tuhan. Karena sampai kapanpun moral Tuhan itu tinggi, besar, luas. Tidak bisa kita mudah untuk capai. Tapi waktu kita jalan sama Tuhan, pastilah kita cepat atau lambat, kehidupan kita, moral kita satu persatu itu diperbaiki. Pemimpin itu modalnya di situ, di moral. Kalau kita di gereja, kemudian kita tidak berhasil keluar di marketplace dan moral kita sama dengan orang dunia, makan kiri kanan, sikut orang lain, menjatuhkan orang, maka tidak ada bedanya dengan dunia. Tapi waktu Anda di dalam gereja, Anda mendapatkan nilai kebenaran. Make sure apa yang gelap di dalam kehidupan kita buang jauh-jauh. Saya pun belajar. Kalau mungkin ada sesuatu yang tiba-tiba muncul sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saya belajar untuk mengkoreksi diri sendiri. Ada ruang di mana itu ada evaluasi terhadap diri. Jangan sampai kita di saat-saat tertentu kita merasa bahwa sudah cukup, tidak perlu lagi nilai-nilai diri sendiri, tidak perlu lagi evaluasi. Kemudian kita tidak sangka ternyata dalam kehidupan kita banyak yang abu-abu. Ngeri loh hidup dalam abu-abu itu. Kadang-kadang karena keabu-abuan itu, kita jalan itu seperti orang buta. Tahu kalau TV yang rusak, warnanya gak nyala, itu abu-abu semua kan. Kita bisa lihat gambarnya gak yang di dalam itu ada film apa? Gak bisa. Keabu-abuan itu membuat kita jadi buta. Kalau kita hidup jadi pemimpin tidak memegang baik nilai kebenaran dan moral, maka di dalam segala hal yang kita putuskan, itu bisa jadi kita seperti orang buta. Bahaya itu. Gak ada orang yang mau jadi buta. Tapi waktu terang itu ada dalam diri kita. Tuhan katakan, kita diizinkan untuk melihat kebenaran itu. Dan hari ini saya percaya, semua anak-anak Tuhan yang hadir di ibadah ini, termasuk yang di online, ketika Anda sudah terima Tuhan Yesus, mata Anda itu dibukakan oleh Tuhan. Sesuatu yang dulu Anda tidak bisa lihat sebagai sesuatu yang salah, tapi ketika Tuhan hadir dalam hidupmu, kamu menyadari bahwa area ini aku harus singkirkan. Hidup kita gak boleh double standard. Oke, catat dengan baik. Hidup kita gak boleh double standard. Kalau pelayanan, everything holy. Ya. Tapi kalau pekerjaan, everything evil. Gimana tuh? Gak bisa jadi satu kan. Value-mu di luar dan di sini beda. Percayalah, moralmu gak akan pernah bertumbuh. Anda bisa jadi orang yang munafik malahan. Ini termasuk waktu saya ngomong ini sebagai
pengingat buat saya. Waktu khotbah kayak gini berat loh buat saya juga. Karena ini pedang bermata dua. Tadi waktu saya doa sama Tuhan, biarlah setiap firman Tuhan ini itu seperti pedang bermata dua. Bereskan hatiku juga Tuhan. Saya juga mau ketika saya berdoa sama Tuhan melalui firman ini, dan saya berkata sama Tuhan, bereskan hatiku. Saya pengen juga saudara membereskan hati Anda. Apa yang selama ini masih abu-abu? Wah, tinggalkan. Semua yang abu-abu itu ujung-ujungnya membawa kedukaan kok. Karena yang abu-abu itu hari ini mungkin Anda bisa nikmati. Tapi ke depan Anda akan jatuh. Soon or later. Karena kita nggak bisa terus ada di situ. Itu buta kita matanya. Makanya saya tulis di sini cara mengukur diri kita, apakah sudah bertumbuh dalam moral. Simple. Seberapa sering kompromi-kompromi untuk hal-hal yang sifatnya gray area. Seberapa sering kita kompromi. Waktu kita sering sekali kompromi, sering sekali kita buka celah. That's thing, berarti kita harus cross check. Moral kita sedang berhenti bertumbuh. Justru waktu kita di gereja mendengarkan khotbah-khotbah seperti ini, kita tuh bersyukur. Gereja ini tidak pernah berhenti menyuarakan hatinya Tuhan. Dan saya sangat rindu anak-anak youth. Anda hari ini ada di masa-masa transisi ya. Beberapa dari Anda sudah masuk di usia kuliah. Bukan kuliah, masuk usia pekerja. Anda sudah menghasilkan uang. Anda sebentar lagi ada beberapa yang sudah mau menikah. Itu suatu proses transisi yang gak mudah. Anda dulu mungkin di kampus, everything hanya soal belajar, benar ya? Tapi waktu belajar pun, itu ada prosesnya. Tapi setelah Anda belajar, Anda keluar dengan dunia. Anda ketemu bagaimana orang bekerja di marketplace, kemudian mereka melakukan segala cara, gray area dan lain sebagainya. Anda mulai tergerak hatinya untuk bagaimana caranya bisa mengakali hal yang sama. Tapi kalau Anda bingung, Anda ragu gitu ya, Anda coba konsultasikan sama orang-orang yang kamu percaya. Di gereja ini kan ada pemimpin rohani, ada orang tua, ada siapapun yang hari ini kamu bisa percaya. Mereka pasti secara kerohanian, oke, kebenarannya yang dia pegang juga firman Tuhan. Kemudian orang itu dewasa, why not untuk kita bertukar pikiran. Jangan berjuang sendiri. Jangan berpikir bahwa kalau saya cerita sama orang, nanti orang ngomong apa tentang aku. Gak apa-apa. Kalau kita berbicara yang sebenarnya soal moral yang kita dalam diri kita yang belum selesai. Itu sebenarnya kita sedang mempermalukan iblis. Kita sedang membuat yang gelap dalam diri kita itu menjadi terang. Itu indahnya. Tapi kalau kita terus menutup-nutupi, lama-lama meskipun Anda tidak ngomong, namanya bangkai itu pasti tercium. Pasti dari sudut pandang yang berbeda, orang bisa lihat. Meskipun kita bisa terlihat baik di gereja, tapi orang bisa tetap melihat sisimu yang sana. Bereskan yuk malam hari ini. Apa yang gelap dalam dirimu, buang jauh-jauh. Kalau Anda perlu bergumul, Anda perlu bergulat lawan itu. Jangan sampai Anda waktu mau bergulat, Anda yang malah give up. Oke, gelap, aku angkat tangan. Biarlah kamu hadir di sini bersama-sama dengan hidupku. No. Bergulatlah kalau itu memang penting. Bergulatlah kalau memang itu datangnya dari luar. Yang memaksa Anda melakukan, bergulatlah untuk itu. Setialah hingga akhir. Karena pemimpin-pemimpin demikian itu sedang dicari dunia. Kemudian yang kedua, apa yang lagi perlu bertumbuh dalam kepemimpinan kita supaya menjadi dewasa? Yaitu bertumbuh dalam kasih. Bertumbuh dalam kasih. Semakin mature seorang pemimpin, maka ia akan bertumbuh dari seorang yang selfish menjadi selfless. Kalau dulu kita selalu tentang kita, makin Tuhan bawa kita ke atas. Dan Tuhan kasih beberapa orang di dalam kehidupan kita untuk kita pimpin. Itu sebenarnya Tuhan ajari kita apa sih konsepnya? Itu konsepnya sederhana. Untuk melatih dulu kalau kita hanya fokus dengan pekerjaan kita sendiri, menyelesaikan semua apa yang menjadi keperluan kita. Tapi karena ada tim di dalam kepemimpinan yang Tuhan percayakan, kita harus juga membagi waktu kita. Supaya orang yang dipimpin pun mereka tahu bahwa ada kasih. Kita diajarkan. Kepemimpinan kalau tidak ada kasih di dalamnya itu akan menjadi sebuah kepemimpinan yang kosong. Seperti kalau dikatakan firman Tuhan itu seperti gong yang hanya berbunyi. Pandai berkata-kata. Tapi kalau kasih membuat bunyinya itu menjadi nyaman. Renyah di telinga. Orang-orang itu bisa merasakan pemimpinku ini bukan hanya memimpin aku karena sebuah posisi. Tapi dia
tahu di balik semua yang dia lakukan, dia ingin ajarkan sesuatu yaitu kasih dalam kepemimpinannya. Itu sesuatu yang perlu kita pelajari. Karena kadang-kadang manusia itu dari dulu hobinya lihat diri sendiri gitu ya. Apa-apa kita dulu baru orang, benar ya. Tapi kalau Tuhan bawa kita semakin naik, waktu buat diri kita sendiri itu pelan-pelan menurun. Tapi kabar baiknya apa? Selalu ada kasih karunia yang Tuhan tambahkan. Karena Tuhan tahu hukumnya itu selalu seperti ini. Lebih baik memberi daripada menerima. Berarti waktu kita sering memberi, secara tidak sadar kita juga menerima loh. Secara tidak sadar kita melihat ternyata kapasitas diri kita tuh bertambah. Makanya pemimpin yang selfless itu selalu dicari di mana-mana. Pemimpin yang selalu tidak mengutamakan dirinya, itu selalu dicari siapapun. Karena Tuhan akan take care hidupmu, orang-orang yang sungguh-sungguh kau tahu bahwa di dalam dirimu tuh tidak ada selfishmu lagi. Kamu belajar untuk menanggalkan statusmu sendiri. Kamu belajar untuk menyangkal apa yang menjadi sesuatu yang sebenarnya kalau dipikir-pikir orang dunia bisa katakan seperti ini. Bodoh sekali kamu, terlalu banyak berkorban. Kamu mati dia hidup. Ngapain kamu berkorban buat dia? Tapi kamu jangan lupa. Orang dunia gak tahu prinsip kebenaran. Di balik apa yang kamu lakukan kesannya di luar. Mungkin orang itu bisa berpikir, oh kamu mati dia hidup. Tapi kalau dalam Tuhan, kamu menaruh hatimu dengan kasih. Kamu selfless dalam melakukan segala sesuatu. Apa yang menjadi kebutuhanmu? Secara rohani maupun secara fisik. Tuhan akan tambahkan dengan caranya sendiri. Sehingga kita secara tidak sadar waktu kita noleh ke belakang. Wow, dulu saya ini orientasinya hanya mikirkan diriku sendiri. Kok tiba-tiba ya? Ada satu orang yang bisa aku peduli kalau hidupnya tidak bisa bertumbuh. Kenapa tiba-tiba ada satu orang yang Tuhan minta aku untuk doakan? Kenapa ada satu orang di dalam pekerjaan Tuhan gerakkan saya untuk mentorin dia, bantu dia supaya dia bisa bertumbuh tidak hanya ada di posisi itu tersebut. Itu semua karena kasih. Pemimpin demikian itu luar biasa. Jadi pemimpin jangan karena lamanya Anda berpikir Anda sudah hebat. Tapi kalau selama perjalanan Anda sebagai seorang pemimpin dan ditemukan Anda tidak lagi bertumbuh dalam kasih. Sebenarnya kepemimpinan yang kita bangun hanyalah task oriented. Hanya memaksa orang, mendorong orang melakukan apa yang menjadi keinginan hati kita. Tapi kita lupa bahwa mereka pun di dalam melakukan bagian mereka itu butuh kasihnya kita. Dia butuh dari kehidupan pemimpinnya untuk menyatakan kasih Tuhan. Tanpa pengenalan kasih Tuhan secara pribadi dalam diri kita, lama-kelamaan kita salah paham dengan cara pandang Tuhan. Kemudian kita stagnan dengan konsep tabur tuai. Kalau kita tidak punya hubungan yang dalam sama Tuhan, kita bisa masuk ke dalam kamar kita tadi seperti yang saya sampaikan. Anda bisa nangis-nangis pikir, kok aku sudah nabur banyak Tuhan. Kapan tuai? Saya capek sekarang loh. Rasanya aku pengen tinggalkan tanggung jawab ini. Hei, Anda yang hari ini sedang berpikir demikian, saya ingin katakan. Jangan berhenti menabur kebaikan. Jangan berhenti menabur kasih buat orang-orang yang ada di dalam kepemimpinanmu. Maupun Anda yang masih belum Tuhan percayakan jadi seorang pemimpin. Jangan pernah berhenti menabur kasih dalam kehidupan orang tersebut. Karena nanti Anda tidak akan pernah tahu kapan kasih itu tiba-tiba dituai. Meskipun orang lain yang menuai, tetap Tuhan akan tetap berikan kamu tuaian. Tuhan gak akan pernah tertukar berkatnya. Siapa di sini anak muda yang sering takut berkatnya tertukar? Ada yang takut berkatnya tertukar sampai dia ngejar berkat itu seperti orang gila. Hari ini ngubah konsepmu. Tapi hiduplah di dalam Tuhan dan kebenarannya. Dan teruslah bertumbuh dalam kasih. Tuhan tidak pernah tukar tangannya. Berkat yang terbaik selalu diberikan kepada anak-anaknya yang setia. Berkat yang terbaik selalu Tuhan turunkan bagi orang-orang yang tidak pernah lelah untuk ada di ladangnya. Maupun nanti dimanapun Tuhan taruh kamu, setialah. Tuhan tidak pernah tertukar berkatnya. Bagaimana caranya kita mengukur seorang pemimpin bertumbuh dalam kasih? Yaitu cara kepemimpinannya. Apakah di dalam kepemimpinannya ada kasih karunia dan kebenaran? Waktu dalam kepemimpinan kita hanya selalu menekankan kebenaran kepada orang yang kita pimpin. Tapi kita gak pernah kasih orang itu kasih.
percayalah orang itu bisa berubah. Pasti, namanya kebenaran itu gak pernah bisa membuat orang itu tidak berubah. Tapi perubahan hidup seperti apa yang kita pengen di dalam kepemimpinan kita? Apakah nanti dia menjadi orang berikutnya yang bangkit dari kepemimpinan kita, kemudian orang tersebut bisa menjadi pemimpin, penyalur kasih dan kebenaran, atau hanya orang itu tahu bentak-bentak, marah, dan menuntut? Itu sebuah pilihan. Itulah kalau kita hanya bertumbuh di satu sisi, misalnya kita hanya fokus tentang kebenaran, tapi kita gak pernah kasih tahu tentang kasih karunia. Akhirnya dia bertumbuh kering kasih. Dia gak bisa mengekspresikan kasih kepada orang yang dipimpin. Gimana caranya dia bisa mengekspresikan kasih sedangkan dirinya tidak pernah mendapatkan dari pemimpinnya. Tapi ingat, kasih itu di dalam Tuhan, sebenarnya Tuhan selalu sediakan. Waktu kita pun menerima Tuhan Yesus dengan kasih karunia Tuhan, dengan anugerahnya, kita itu menerima cuma-cuma. Kita gak bayar sesuatu untuk terima kasih itu. Jadi seharusnya meskipun kita tidak dulu mungkin dalam kepemimpinan dalam perjalanan hidup kita, mungkin ada pemimpin kita yang jarang mengekspresikan kasihnya kepada kita, baik di pekerjaan, di pengembalaan, di rumah dan lain sebagainya. Kemudian Anda menyalahkan, kok aku gak bisa mengekspresikan itu. Karena dulu aku gak pernah terima. Hari ini saya mau katakan, kasih Tuhan itu selalu cukup bagi kamu. Tinggal kita buka hati, kita shift, kita ubah. Kalau dulu mindsetnya harus menerima dulu baru bisa mengeluarkan, kita sekarang ubah. Konsepnya adalah kita sudah terima pasti kita bisa keluarkan. Kita gak perlu tunggu kita tuh terima lagi, karena kita sudah menerima. Beda konsepnya telah dan sudah. Telah itu sesuatu yang kita sudah raih. Jadi kita jangan sampai berpikir, oh kita gak bisa jadi penyalur berkat. No, mindset itu harus diubah, harus diganti. Kita harus terus berpikir bahwa Tuhan bilang, kau hari ini kasih aku kepercayaan, aku gak mau berhenti. Bila kepemimpinan yang aku jalankan, bawalah prinsip ini, kebenaran dan kasih karunia. Di firman Tuhan dikatakan, Yohanes 1:14, firman telah menjadi manusia dan didiam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal dari Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kita melakukan ini bisa keluar seperti itu karena hubungan. Ya, saya ingin tambahkan, kita bisa mengeluarkan ini karena hubungan. Jadi simpel ya, kalau kita menjadi seorang pelaku firman, di dalam kepemimpinan kita, di dalamnya ada kasih karunia dan kebenaran. Itu semua lahir dari keintiman kita dari Tuhan. Tapi kalau kita selama ini sudah intim dengan Tuhan, tapi entah kenapa kita tetap jadi kaku, berarti ada sesuatu yang kita tutup sama Tuhan. Kita gak mau buka area trauma kita, atau kita gak mau buka area di mana kita kecewa sama orang, kita gak mau Tuhan itu kerjakan. Makanya kita gak bisa mengekspresikan kasih. Semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus, maka cara kepemimpinan kita akan mendekati cara dari Tuhan Yesus. Wow, itu goal tertinggi kita. Mendekati cara kepemimpinan Tuhan Yesus. Tapi karena kita gak sempurna, kita gak akan pernah bisa mencapai itu dengan perfect. Tapi satu hal yang Anda ingat dengan baik, selama Anda terus bersekutu dengan Tuhan, karakter, hal-hal yang sama ini belum benar dalam diri kita, satu persatu Tuhan akan bereskan. Dan akan mengubahkan itu. Itu semua dari hubungan dengan Tuhan. Pada akhirnya dari kepemimpinan kita memperkenalkan hati Bapa. Kalau dalam kepemimpinan kita, entah itu sekali lagi saya gunakan konteks yang lebih besar, tidak hanya dalam pengembalaan. Kalau dalam pekerjaan, pengembalaan, di rumah dan dimanapun itu Anda kalau disuruh memimpin, jangan ngubah statusnya. Jangan pikir, oh aku mimpin dunia gak boleh mimpin dengan hati Bapa. Tetap Anda di marketplace, mimpinlah dengan hati Bapa. Orang-orang akan ikut Anda bukan karena takut, tapi kehidupan Anda menginspirasi. Itu yang akan membuat shifting gaya kepemimpinanmu. Mau cari buku dimanapun, rasanya buku manapun gak pernah ngomong kepemimpinan itu harus menunjukkan hati Bapa. Hanya di gereja, hanya Tuhan Yesus yang mengajarkan itu. Goalmu itu, ultimate goalmu itu. Kemudian yang ketiga, apa lagi yang perlu bertumbuh dalam kehidupan kita? Bertumbuh dalam kerendahan hati. Bertumbuh dalam kerendahan hati. Hati-hati dengan posisi. Karena posisi adalah kadang-kadang menjadi tempat yang nyaman. Tempat di mana kita kadang-kadang bisa lupa
Kita berpikir kita duduk di tahta dan orang yang kita pimpin duduk di bawah kaki kita. Tidak demikian. Tadi ingat ya konsepnya bagaimana Tuhan ajarkan soal siapa mau jadi terbesar, jadilah pelayan. Istilah kita sama orang yang kita pimpin pun kita harus tetap duduknya sama tinggi. Jangan selalu kita berasa kita tuh lebih tinggi daripada orang yang kita pimpin. Bersihkan. Meskipun secara otoritas pasti kita lebih besar kalau kita adalah pemimpin. Tapi jangan gunakan otoritasmu itu sebagai tahta. Waktu kita berpikir otoritas itu sebagai tahta, kerendahan hati itu tidak bisa naik. Gak bisa mengubah hati kita. Akan sama terus. Kita mau diajarin kerendahan hati pun sampai kapanpun tidak akan pernah bisa. Karena di hati kita bertata soal dirimu sendiri. Kamu pikir posisimu adalah tahtamu. Tapi kita gunakan selalu prinsip Tuhan Yesus. Barang siapa mau jadi besar, jadikanlah dirimu pelayan. Duduklah sama tinggi dengan orang yang kamu pimpin. Mereka tetap akan look up sama kamu kok. Mereka gak akan pernah mempermainkan kamu. Selama hidupmu bertumbuh dalam moral, bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam kerendahan hati. Kamu adalah inspirasi bagi dia. Nanti berikutnya dia jadi pemimpin. Dia bilang aku mau seperti dia. Aku mau seperti pemimpinku yang itu. Secara tidak sadar kita juga memperkenalkan Tuhan Yesus. Secara tidak sadar kita juga menginjil waktu kita dikasih kepercayaan. Pemimpin yang dewasa selalu diuji di hati. Ada quote yang saya rasa bagus buat kita tahu. Untuk mengetahui karakter orang tersebut maka berikan dia kekuasaan. Untuk mengetahui karakter orang tersebut berikan dia kekuasaan. Kadang-kadang orang-orang tidak dikasih kekuasaan, dikasih posisi. Dia kalau ketemu orang bisa, begitu dikasih posisi langsung jalannya gini. Gak mau lihat orang. Toleh, gak orang panggil gak ada yang nyaut. Kasih kekuasaan orang itu karena kita uji. Orang itu seperti apa. Tapi kalau orang itu tetap sama waktu dia ada di bawah sampai dia dinaik di atas. Orang itu memang teruji. Hatinya memang baik. Tapi lebih baik jangan tunggu di atas. Kalau sudah tunggu di atas, kemudian jatuh karena ketinggian hati, itu lebih sakit. Lebih baik kita dibereskan dari sekarang. Jangan tunggu naik di atas baru kita bereskan hati. Kikis terus. Buat pemimpin-pemimpin yang ada di sini, posisi Anda apapun hari ini, terus kikis. Terus kikis. Karena bagaimanapun, karena otoritas Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, tetap membuat orang itu akan selalu look up sama kita. Tapi kita selalu harus tahu mengikis mana yang menjadi ketinggian hati. Karena ketinggian hati itu selalu sebentar lagi membuat kita tuh jatuh. Bahkan jatuh itu sakit sekali. Makanya saya katakan waktu Tuhan angkat kita semakin tinggi. Belajar untuk terus bertumbuh dalam kerendahan hatimu. Cara mengukur seseorang bertumbuh dalam kerendahan hati. Orang tersebut dapat ditegur dan dinasihati. Orang itu masih bisa ditegur dan dinasihati. Pastilah nanti dalam proses tegur dan menasihati itu kadang-kadang akan terjadi namanya konflik. Benar? Siapa yang pernah ditegur dan dinasihati oleh pemimpinnya terus tiba-tiba kayaknya aku gak mau ketemu dia. Ngomongnya gak enak. Pernah seperti itu? Pernah ya? Wah keras banget dari sini, sabar ya. Kadang-kadang itu memang gak enak. Tapi kadang-kadang kalau pemimpin itu kalau ditegur tuh enak sebenarnya. Kita tuh dijagai. Sampai hari ini saya pun masih ditegur. Sampai hari itu masih diingatkan. Saya tuh sering sekali bertanya sama Cemek seperti ini. Boleh gak C? Boleh gak C? Terus langsung Cemek ngomong kayak gini. Kamu ini hari ya pertanyaannya selalu boleh gak? Boleh gak? Boleh gak? Udah kayak apa namanya itu segala sesuatu yang kamu lakukan itu boleh atau tidak gitu loh. Itu dinasihati, ditegur. Disampaikan apa yang kurang. Bahkan hari ini firman Tuhan waktu mau disampaikan. Tadi malam saya ditelepon. Har, kamu ini loh khotbahmu harus gini. Itu dikoreksi. Bayangkan kalau saya gak mau dikoreksi. Saya tetap run through dengan apa yang saya mau. Maka saya gak akan pernah bisa bertumbuh. Tadi malam waktu ditelepon itu. Dengan kepala yang cukup pusing sampai jam 1, setengah 2 saya kerjakan. Terus saya bilang Tuhan thank you ya. Ternyata dari waktu Cemek ajarkan tentang ini. Cara bikin khotbah itu malah aku mengerti. Harus seperti ini. Tetap mau dinasihati. Tetap mau ditegur. Hati itu yang harus selalu kita jaga. Jangan sampai kita tuh tinggi ke atas, hati kita makin keras. Jaga. Waktu ada seseorang dalam kehidupanmu datang menegurmu, dan kamu gak bisa terima, berarti dalam dirimu masih ada ego dan pride.
pecahkan itu egomu, pecahkan itu pride-mu. Karena ego itu bikin kita sebenarnya jadi tumpul. Hati kita ada katupnya. Hati kita seperti dibungkus dengan plastik. Ego itu membungkus hati kita. Akhirnya apapun yang mau masuk dalam hati itu terbungkus. Gak bisa tembus, ada bungkus di depan, ada covernya di depan. Jadi semua yang baik mau masuk dalam hati kita itu mental. Karena kita mikir dari sudut pandang kita, gak pernah dari sudut pandang apa yang Tuhan mau dalam kehidupanmu dan apa yang orang lain sedang perjuangkan dalam kehidupanmu. Uang, buka covernya. Izinkan orang tegur, izinkan orang nasihati. Prinsip saya kalau masih bisa kita tegur dan nasihati orang, itu sebenarnya kita pada posisi kita mengasihi orang itu. Tapi kalau pemimpin di perusahaan atau pemimpin dalam pengembalaanmu dia sudah silent, udah tutup mulutnya, berarti dia udah biarinlah. Keras kepala. Nanti biar dia kepentok sendiri, nanti balik lagi kok. Ada kan pemimpin-pemimpin ngomong seperti itu. Udah capek. Jangan sampai pemimpin tuh ngomong sampai seperti itu. Tapi waktu kamu ditegur nasihati, bersyukurlah. Karena buat orang menyampaikan perkataan yang tidak enak, menegur kita, itu juga butuh extra mile. Buat dia tuh buka dirinya untuk ngomong yang sesuatu yang tidak enak. Itu pikir ulang-ulang kali kadang-kadang. Telepon gak ya, telepon gak ya, kasih tahu gak ya. Bergumul juga orang yang menegur. Jadi bersyukurlah kalau di gereja ini ataupun di pekerjaan Anda masih punya pemimpin yang care, masih kasih tahu ini salah, ini kurang, ini tidak seperti ini. Bersyukurlah. Karena mereka ingin melihat kamu juga bertumbuh. Dia gak mau posisi itu buat dia sendiri, tapi dia juga mau one day kamu juga bertumbuh sama besarnya dengan dia. Filipi 2 ayat 3 berbunyi demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Itulah indahnya bertumbuh dalam kepemimpinan di dalam Tuhan Yesus. Kemudian yang keempat, apa lagi yang perlu bertumbuh? Bertumbuh dalam rasa aman. Seorang yang dipercayakan lebih harus juga dalam rasa aman dengan pemimpin yang ada di atasnya. Saya tambahkan lagi, bukan hanya pemimpin dengan di atasnya dan juga di bawahnya. Harus punya rasa aman. Kalau kita mau punya rasa aman yang benar, catat dengan baik. Apa yang hari ini menjadi kepercayaan dalam kehidupanmu, itu anugerah. Itu datang dari Tuhan. Titik. Kalau Tuhan yang kasih dalam hidupmu, ya sudah. Percayalah. Tuhan yang memilihmu tidak pernah salah. Tinggal kita meresponnya, apakah kita meresponnya dengan benar atau salah. Itu keputusan pribadi. Tapi punyalah rasa aman, bertumbuhlah semakin Tuhan bawa kamu ke atas. Punyalah rasa aman. Tanpa rasa aman, kepemimpinanmu itu selalu merasa dicurigai. Anda selalu dikit-dikit merasa ada sesuatu yang salah. Tidak aman, tidak bisa terbuka. Ujung-ujungnya kita jadi pemimpin menjadi orang yang apa-apa butuh pujian. Kalau pemimpin kita atau orang di bawah kita tidak kasih kita pujian, kita berpikir, wah hari ini kayaknya aku underperformance. Kayaknya hari ini aku gak bisa melakukan something yang kemudian orang itu bisa takjub. Kita berpikir demikian. Ataupun kita lihat orang-orang tertentu mungkin waktu kita ngomong sesuatu, kemudian orang itu seakan-akan secara penampilan luar tidak memperhatikan, tapi di dalam ternyata dia memperhatikan kita. Kita udah mulai curiga, wah dalam kepemimpinanku ini ada satu orang yang mulai membelot. Kalau dia membelot terus gini, aku harus cari jalan supaya orang ini pintunya ditutup, jalannya gak ada. Biar gak bisa macam-macam. Itu gak aman. Ujung-ujungnya selalu kita butuh dipuji. Disampaikan sesuatu yang baik, kemudian kita entertain diri kita. Saya ingin kasih tahu sesuatu. Kepemimpinan itu adalah tempat yang paling lonely. Paling sepi. Tapi ingat, karena Anda tahu tempat itu sepi. Jangan jadikan pujian itu sebagai sahabatmu. Jangan jadikan pujian sebagai sahabatmu. Waktu kamu menjadikan pujian sebagai sahabatmu, selamanya kepemimpinanmu tidak pernah aman. Selalu diikuti rasa takut. Siapa di sini dalam kepemimpinan masih selalu diikuti rasa takut? Gak usah angkat tangan. Nanti ditolak, kamu ya? Kita ketemuan nih habis ini ya. Wah, ada meeting tiba-tiba. Meeting karena merasa tidak aman. Apa yang kamu rasakan?
Coach, aku sorry ya, aku minta maaf dulu, aku begini-begini. Aku ada asumsi. Biarlah hari ini diselesaikan dalam hadirat Tuhan. Ya, harus beres hatinya. Kalau ketemu yang di atas, kita pun tetap tenang. Kalau kita melakukan yang baik, sudah tenang. Tapi kalau kita melakukan yang salah, terbukalah. Jangan ditutup-tutupi. Mazmur 4 ayat 9 berbunyi demikian. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Orang bisa tertidur, bisa membaringkan diri dengan tenang. Karena dia percaya hari esok masih tetap ada pengharapan untuk hidup. Dia punya rasa aman dengan Tuhan, makanya dia tetap bisa tidur. Hai orang-orang yang susah tidur di tempat ini, rasa takutmu ada di mana? Pernah ada yang cerita, takut tidur terlalu lelap, takut tiba-tiba mati. Akhirnya karena dia berpikir demikian, karena gak bisa tidur, itulah yang buat dia mati. Ya, jadi punyalah rasa tenang. Mau bersebesar apapun tanggung jawabmu, tetap latih. Wah, banyak kaum tidur di sini. Jangan jadi polisi tidur ya. Cara mengukur seseorang bertumbuh dalam rasa aman adalah keterbukaan. Dan apakah, yang pertama adalah keterbukaan. Kemudian yang kedua, apakah dalam setiap hal yang dilakukan masih mencuri pujian. Dan yang ketiga adalah kedewasaan dalam menggunakan otoritas. Jadi ada 3 ya, saya ulangi. Kalau kita mengukur, kalau kita punya rasa aman, yang pertama adalah keterbukaan kita. Kemudian yang kedua adalah apakah kita masih mencari pujian. Kemudian yang ketiga adalah cara kita menggunakan otoritas. Orang-orang yang tidak punya rasa aman menggunakan otoritasnya dengan semena-mena. Otoritas Tuhan berikan, itu kepercayaan. Jangan dipermainkan. Not yours. Oke? Otoritas itu dari Tuhan. Mau Anda di pekerjaan, di pengembalaan, di rumah, Anda dikasih otoritas itu dari punyanya Tuhan. Bukan punyamu. Jadi jangan gunakan otoritas itu dengan sembarangan. Kalau Anda tahu di dalam pikiran Anda bahwa otoritas ini gak bisa digunakan dengan sembarangan, Anda akan hati-hati kalau melakukan keputusan. Khususnya berkaitan dengan otoritas. Di mana Anda berpikir, oh, aku punya kekuasaan, aku mau jatuhkan dia. Aku punya kekuasaan, aku mau hukum dia. Hati-hati. Sebentar lagi Tuhan yang hukum kamu loh kalau kamu main-main kayak gitu. Apapun posisimu, mau di dunia maupun di gereja, otoritas itu punya Tuhan. Jadi ada 4 poin ya yang perlu terus bertumbuh dalam kepemimpinan kita supaya bisa menjadi dewasa. Yang pertama adalah bertumbuh dalam moral. Kemudian yang kedua adalah bertumbuh dalam kasih. Yang ketiga adalah bertumbuh dalam kerendahan hati. Dan yang keempat bertumbuh dalam rasa aman. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya minta tolong juga kepada tim Praise and Worship untuk naik ke depan. Saya akan tutup dengan 1 ayat. Belajar sesuatu ya, buat jadi seorang pemimpin harus jadi orang yang mature, harus dewasa. 1 Petrus 5 ayat 5, selalu susah kalau ngomong di depan dan di sini juga ada gitu ya. 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 3. 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 3 saya bacakan ya. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa. Ya, waktu kita dikasih kepemimpinan, kita jangan memimpin dengan paksa. Tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Tuhan sudah pilih Anda, lakukanlah dengan sukarela, jangan sambil menggerutu. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Mengembalakan atau memimpin seseorang itu jangan take it for granted. Jangan selalu berpikir, lu bisa kasih apa baru gua kasih lu apa. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tapi kasih mereka, peluk mereka. Jalan bersama-sama dengan mereka. Jangan hanya pintar memerintah tapi tidak bisa mengayomi mereka. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Di bagian akhir ini Tuhan Yesus tuh katakan sama Petrus, hendaklah kamu menjadi teladan. Jadi the higher goal daripada kepemimpinan yang Tuhan percayakan, leadership yang Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita, keteladanan. Karena keteladanan akan selalu mengubahkan orang jauh lebih cepat daripada apa yang kamu hanya bisa katakan. Jauh lebih cepat dari apa yang bisa kamu tunjukkan hanya perbuatan-perbuatanmu. Tapi kalau teladanmu sudah benar, orang yang ikuti sama kamu itu pasti cepat atau lambat mereka akan berubah karakternya.
Amin. Mari sama-sama kita sembah Tuhan.